kesembuhan bukanlah berkat tapi tanggung jawab. Oh. Kesembuhan tidak berguna kalau tidak disaksikan. Saya pikir gini kan, namanya hamba Tuhan pelayan mujizat kan mungkin tarif agak lebih tinggi gitu ya untuk nahan malu, biaya malunya kan lebih besar ya kan. Kalau nggak sembuh gimana? Bisa nggak diformulasikan mujizat itu terjadi kapan gitu, dan kapan saya bisa dapat mujizat? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Pastor Geren, jadi saya cari-cari di Google belum ada klarifikasi Anda soal sepatu. Iya. The Holy Tit mereknya. Memang sebenarnya itu ada sih. Maksudnya ada? Ada, waktu itu saya pernah diskusi dengan Pendeta Yakub Trihandoko dan sempat ngobrol. Jadi yang pertama kita harus lihat sebenarnya banyak orang itu objectionnya adalah bukan dari sisi teologis maupun dari sisi alkitabiah, tetapi dari sisi etika. Sisi etika itu bukan lebih kepada etika Kristen, tetapi kepada tradisional gitu. Oh, kok pakai sepatu gitu. Padahal ketika kita lihat sisi teologis dan sisi alkitabnya, secara teologis yang pertama Tuhan bisa pakai apa saja untuk melakukan apa saja untuk melakukan mujizatnya. Tuhan bisa pakai apa saja. Nah, sisi alkitabiahnya ini saya catat di sini ya. Kalau misalnya kita lihat dalam firman Tuhan, Tuhan bisa pakai tangan. Ini ayat-ayatnya banyak, tapi saya nggak usah baca satu-satu. Ya. Tangan, Tuhan bisa pakai pakaian seperti Elia, seperti jubah Yesus. Tuhan bisa pakai tongkat seperti pada Musa. Yesus bisa pakai ludah, bahkan Yesus bisa pakai ludah campur tanah. Yesus bisa pakai Tuhan bisa pakai ular tembaga pada tiang. Tuhan bisa pakai bayangan, Tuhan bisa pakai tulang belulang seperti Elia, Tuhan bisa pakai minyak urapan, Tuhan bisa pakai kolam Bethesda, Tuhan bisa pakai tubuh hamba Tuhan seperti Elia dan Elisa, Tuhan bisa pakai kain atau sapu tangan seperti Paulus, Tuhan bisa pakai tanah atau daratan seperti di kisah Musa, Tuhan bisa pakai sungai Yordan. Jadi sebenarnya itu hak prerogatif Allah, Tuhan mau pakai apa dan bagaimana. Nah, pada saat itu saya digerakkan Tuhan untuk melakukan demonstrasi kuasa Allah. Waktu itu yang ada di sekitar saya lihat-lihat sepatu. Memang waktu itu saya memang orangnya iseng kan. Paulus bilang di Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku adalah aku. Jadi saya memang ya walaupun saya penginjil kesembuhan atau apapun lah yang orang-orang bilang, saya tetap diri saya. Jadi saya tetap fun, tetap kalau orang kenal saya mau menginjil kesembuhan pun tetap lucu, tetap asik, tetap gimana. Nah, pada saat itu yang terlihat yang ada di sekitar saya sepatu, emang saya usil gitu. Nah, kesalahan saya adalah saya upload di sosial media gitu. Jadi saya sampai sekarang nggak minta maaf waktu itu saya pakai sepatu, enggak. Ya saya maaf bahwa saya upload di sosial media karena itu banyak orang-orang yang mungkin belum dewasa, belum berpengetahuan cukup, yang itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Kenapa pakai sepatu ini gini. Padahal itu orang-orang yang cuma suka sensasi lah ya. Gitu. Jadi yang benar apa ini, bagian dari keusilan atau Tuhan memang pakai layaknya seperti Tuhan pakai pada masanya gitu ya, benda-benda kayak gitu? Tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dikultuskan. Itu saya cuma lakukan sekali, dan bukan berarti setiap kali saya lakukan pakai sepatu. Kalau setiap kali saya lakukan pakai sepatu salah. Kalau setiap kali saya lakukan pakai kain salah. Kalau misalnya saya cuma bilang hanya lewat minyak urapan orang bisa sembuh, itu juga salah. Gitu. Jadi bukan soal barangnya, bukan soal apa-apanya, tetapi soal bagaimana kita memandangnya gitu, soal pemahaman teologis kita, pemahaman kita soal karakter Allah, dan soal praktek kita dan buah-buahnya. Apakah orang betul-betul menerima kesembuhan otentik, pertobatan otentik daripada itu. Begitu. Tapi bagaimana Pastor Geren kalau seandainya ada orang yang hadir waktu ibadah itu, tapi artinya mereka mengkultuskan itu sepatu gitu kan? Pemahaman, tingkat kedewasaan, tingkat pengetahuan orang bisa beda-beda gitu kan? Kan itu presuposisi ya. Jadi itu kan bagaimana kalau misalnya gitu, ya sampai sekarang nggak ada sih. Gitu. Jadi itu ya sama aja, kalau misal Tuhan datang besok gimana? Ya pertanyaannya nggak
Ya kalau itu salah. Tapi sampai sekarang nggak ada orang yang kalau ketemu saya tuh pengen pegang sepatu saya buat sembuh, nggak ada gitu. Dan kalau ada ya saya tepis, jorok Pak. Gitu. Oke. Jadi sejak kapan Anda mengatakan bahwa saya ini bergerak di bidang penginjilan kesembuhan gitu? Saya nggak mau sebenarnya bergerak dalam pelayanan kesembuhan awalnya ya. Jadi tapi waktu itu saya menggantikan papa saya kira-kira kalau saya nggak salah bulan Agustus 2015. Ketika saya gantikan papa saya pelayanan di Malaysia 8.000 orang. Ketika saya berkhotbah kuat sekali saya merasakan impresi bahwa ada di sebelah kiri saya ibu baju warna kuning, ada tumor di tangan kanannya, udah diangkat tapi sekarang tumbuh lagi. Nah, saya udah siapin khotbah. Saya mau khotbah, saya nggak percaya gitu-gitu dan saya skeptis gitu terhadap hal-hal yang demikian gitu. Dan tiba-tiba sepanjang saya khotbah terus aja saya bilang, Tuhan, aduh malu kalau saya ngomong terus nggak ada orangnya. Jadi akhirnya saya memberanikan diri, saya ngomong, bener ibunya berdiri. Dan ketika dia itu saya bingung ngapain ya. Akhirnya saya panggil ke depan, saya doain ketika saya arahkan tangan saya tiba-tiba dia rebah. Dan dari situ saya bilang Tuhan ya udah saya setiap taat. Di ibadah itu yang benar-benar pertama kali orang baru ditunjuk udah rebah-rebah, udah bisa rebah-rebah massal dan sebagainya. Jadi karena Tuhan gerakan, dari situ saya nggak peduli lagi orang mau ngomong apa, orang mau bilang apa, yang penting tugas saya taat buat Tuhan. Makanya Galatia 1:10 kan, apakah aku masih mencari berkenan bagi manusia, tapi kalau aku masih mau berkenan bagi manusia maka sesungguhnya aku bukan hamba Allah. Gitu. Jadi dengan adanya suara itu terus khotbahnya nggak dilanjutin? Khotbahnya lanjut sampai selesai. Tetapi abis itu jadi pelayanan kesembuhan. Soalnya gini, nggak tahu ini sekedar suzon saya atau gimana gitu ya. Biasanya pengkhotbah yang mereka declare gitu ya bahwa dengan karunia kesembuhan, maaf ya, tanpa saya mau mendiskreditkan, khotbahnya itu nggak rapi, khotbahnya nggak enak katanya orang bilang. Makanya akhirnya terjadi pengkultusan gitu kan. Gue datang ke sini cuma mau cari kesembuhannya, nggak mau denger khotbahnya. Khotbahnya biasa aja, bahkan cenderung maaf biasanya jelek gitu. Ibadah kesembuhan saya itu kira-kira 6 jam, khotbah saya 3,5 jam. Wow. Kalau orang nggak tahan dengar khotbah setengah jam, dan saya khotbah, saya setiap kali most of the time saya mulai khotbah bilang, saudara kok ke tempat ini cuma cari kesembuhan, pulang sekarang. Saudara bodoh kalau datang ke sini cuma cari kesembuhan, cuma cari mujizat. Pulang sekarang. Karena saya itu tradisinya saya itu mendalami teologi sistematika dan sejarah gereja. Jadi soteriologi saya pun adalah Molinisme, saya pun klasikal Pentakostal dalam teologi saya, tetapi juga Neopuritan. Nah, Neopuritan itu sendiri pun saya banyak belajar dan banyak terinfluence oleh salah satunya Wilhelminus Brakel, John Owens, Richard Baxter, Jonathan Edwards. Nah, ini nama-nama yang untuk orang reform sendiri itu menakutkan untuk dipelajari, bahkan untuk diketahui gitu. Jadi saya punya dasar yang kuat untuk pelayanan saya gitu. Jadi saya khotbah saya memang kalau misalnya hari Minggu atau ibadah kesembuhan yang singkat, itu khotbah untuk membangun iman jemaat. Kalau saya khotbah tentang, saudara tahukah bedanya preinkarnasi dan postinkarnasi Kristus dan juga bagaimana Tuhan menciptakan sebelum fondasi Allah dan setelah fondasi Allah, bedanya komplementarianisme dengan egalitarianisme. Hal seperti itu nggak membangun nggak membangun iman orang untuk menerima mujizat. Nah, karena saya pelayanan mujizat, ya udah saya fokus kepada itu. Yang bisa khotbah banyak, yang pintar khotbah banyak. Tapi panggilan saya bukan untuk saya show off knowledge teologi saya. Kalau mau debat teologi sama saya dari tradisi manapun silakan gitu. Iya. Jadi saya lihat memang ada belajar untuk itu ya, secara bapak-bapak gereja pun ada belajar gitu. Artinya nggak ngasal gitu, ada siapin semuanya gitu kan. Jadi fokus khotbah-khotbah Anda pada kesembuhan, tema-temanya. Saya selama 2015 sampai sekarang itu saya khotbah apapun dimanapun, mau itu
khotbah ulang tahun, mau itu khotbah bahkan ulang tahun di hotel bintang 5, mau itu ulang tahun anak kecil, mau itu khotbah di panti asuhan, mau itu khotbah bahkan di Nusa Kambangan, pasti saya doa kesembuhan dan pasti ada yang sembuh dan pasti ada yang bersaksi. Walaupun bukan khotbah kesembuhan, tetapi saya percaya bahwa kesembuhan itu bukan karunia khusus bagi orang-orang tertentu. Makanya kalau saya ditanya punya karunia kesembuhan atau enggak, saya akan bilang saya nggak punya karunia kesembuhan. Gitu. Karena saya percaya bahwa roh yang sama yang membagikan Kristus Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kamu. Jadi itu tinggal dalam kita, menyertai kita. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit akan disembuhkan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Itu yang saya percaya. Jadi bagaimana kalau dijelaskan terjadinya proses mujizat itu selama orang datang ke ibadah? Anda bilang jangan cari saya lah kalau cari mujizat gitu. Kalau bukan letaknya pada Anda, bukan letaknya pada kuasa yang Anda punya, lalu bagaimana seorang itu bisa kemudian sembuh gitu? Bisa nggak diformulasikan mujizat itu terjadi kapan gitu? Dan kapan saya bisa dapat mujizat? Ada banyak orang menyangka akhirnya jadi skeptis gitu, sama seperti Geren bilang, saya awalnya skeptis gitu mujizat. Oh ya, saya pengen tahu kenapa skeptis awalnya. Skeptis karena nggak suka aja lihat orang rebah-rebah, lihat orang sembuh. Kayak bukan itu esensinya orang tahu firman, dekat Tuhan, menerima keselamatan, membagikan Injil itu. Tetapi ketika saya turun lapangan, yang nggak seindah utopia yang ada dalam pikiran saya, yang orang butuhkan betul-betul adalah jamahan Tuhan yang impactful dalam kehidupan mereka. Bukan cuma, dan itu yang Yesus lakukan. Itu adalah pola yang Yesus lakukan, pola yang rasul-rasul pun lakukan, dan itu adalah karunia-karunia yang diberikan oleh gereja untuk memenangkan jiwa. Jadi itu satu-satunya yang dunia nggak punya. Dunia punya entertainment yang bagus, dunia punya lighting yang bagus, dunia punya sound system atau apapun yang bagus itu. Tetapi yang dunia nggak punya adalah bilang ke orang lumpuh, berdiri dan berjalanlah. Itu yang dunia nggak punya. Jadi itu pola Yesus, pola rasul-rasul, dan seperti Paulus bilang, ikutilah aku seperti aku mengikuti Yesus. Dan itu yang Paulus lakukan, itu yang rasul-rasul lakukan. Tetapi ada orang-orang yang bilang, oh itu sudah berakhir ketika Alkitab dikanonkan, itu sudah berakhir ketika, dan itu orang yang berkata-kata gitu adalah orang-orang yang punya agenda politis. Apa ini agenda politisnya? Agenda politis ada dua ya. Jadi yang pertama, sesisionisme itu lahir atau dilahirkan itu oleh Benjamin Warfield, diformulasikan, dan itu lahir di Princeton Seminary yang sekarang sebenarnya udah menjadi progresif. Tapi dulu dia yang melahirkan doktrin sesisionisme bahwa Tuhan sudah berhenti melakukan mujizat. Nah, namun itu juga orang tarik-tarik kepada Calvin yang berkata, Calvin itu nggak percaya bahwa ketika itu mujizat berakhir ketika Alkitab dikanonkan, tapi Calvin percaya mujizat itu berakhir karena orang-orang kurang bersyukur, gitu. Nah, karena orang-orang kurang bersyukur, Tuhan berhenti melakukan mujizat. Calvin sendiri pernah dapat mimpi profetik gitu. Itu saya ada slide-slide pendukungnya. Bahkan saya sangat-sangat mempelajari tentang reformator. Jadi ketika disebut reform itu sekarang itu namanya etimologi fallacy. Reform yang sekarang dianggap itu bukan sebenarnya reform aslinya. Reform aslinya ketika Luther melakukan reformasi gereja, Calvin baru umur 6 tahun. Calvin masih makanan jeruk Bali, belum apa-apa dia gitu loh. Jadi saya juga bingung kenapa Calvin disebut salah satu reformator, walaupun doktrin-doktrin dia, buku-buku dia itu sangat inspirasional dan juga sangat dalam. Dia itu sangat brilian dalam usia yang sangat muda, 23 kalau nggak salah 25 sudah bisa produksi 3 buku Institutio of Christian Religion ya. Tetapi Luther percaya dengan mujizat. John Knox, salah satu reformator, itu juga percaya dengan mujizat, bahkan disebut prophet. Makanya anak saya namanya Noah Luther sama Judah Knox. Nah, lalu Zwingli, Calvin. Nah, yang paling orang ambil adalah Calvin yang tidak percaya mujizat.
Bahkan ya sekarang di Amerika ada yang disebut Cessationist Conference. Conference Cessationist, sorry by the way untuk yang nggak tahu, Cessationisme itu mereka yang percaya bahwa mujizat Tuhan sudah berakhir ketika Alkitab dikanonkan atau ketika Rasul yang terakhir sudah mati. Continuationist adalah orang yang percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang. Namun yang pertama, tidak ada dasar Alkitabnya satu ayat pun. Satu ayat pun nggak ada yang ngomong bahwa ketika Alkitab dikanonkan atau ketika Rasul terakhir mati, maka selesailah mujizat. Yang kedua, di Amerika sekarang diolok-olok yang seperti itu. Orang yang nggak percaya mujizat di Amerika diolok-olok. Karena apa? Karena akademisi Pentakostal, akademisi karismatik udah mulai melesat. Dulu siapa yang mau baca? Penulis-penulis Pentakostal sekarang udah banyak. Amos Young, Simon Chen, dan mereka dari prestigious university. Salah satu dari rekanan pelayanan saya, Dr. Johannes Lili, dia adalah mantan dosen di STTRI kalau saya nggak salah ya. Beliau mantan dari gembala sidang dari GRI Kebon Jeruk. Dia pun sekarang pelayanan mujizat, pelayanan kuasa. Beliau lulusan dari Calvin Theological Seminary. Gitu. Dia pelayanan kuasa, pelayanan mujizat bersama-sama dengan saya. Jadi artinya mujizat masih ada sampai hari ini gitu ya. Bukan cuma masih ada, norak kalau misalnya justru masih percaya mujizat tidak ada lagi. Sekarang Cessationist Conference yang di Amerika yang dipimpin oleh Jonathan, kalau saya nggak salah Jonathan McCall, John MacArthur, terus siapa lagi saya lupa nama-namanya. Nah, mereka itu diolok-olok, betul-betul diolok-olok. Aduh, udah konferensinya bayar $300, ini mereka sok-sok ngomong seperti mereka. John MacArthur itu di Indonesia dianggap dialu-alukan banget. Pokoknya kalau udah doktrin John MacArthur, di Amerika dia nggak dianggap, akademisi pun nggak dianggap dia. Gitu loh. Jadi orang-orang Indonesia masih ketinggalan zaman, apalagi nggak percaya mujizat. Wah, ketinggalan zaman jauh. Anda ketinggalan zaman gitu kalau Anda nggak percaya mujizat gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi belum terjawab gitu ya. Apalagi Anda kan ditunjuk sebagai ketua pelayanan mujizat gitu ya di Divisi Pekabaran Injil Gereja Bethel Indonesia gitu. Betul, ya. Anda pernah menulis di caption kalau nggak salah ya istilahnya mohon dukungan doa supaya kayak bisa mensilabuskan atau apa gitu ya untuk pelayanan mujizat gitu. Jangankan merumuskan mungkin ya. Jangankan pelayanan mujizat dirumuskan, Tuhan juga dirumuskan kok. Teologi sistematika kan Tuhan dirumuskan. Iya. Jadi itu pertanyaannya aneh kalau misalnya bilang, apakah mujizat bisa dimodulkan? Ya Tuhan aja dimodulkan dalam sistematika teologi, teologi proper, teologi tentang Allah, kristologi, teologi tentang Kristus, pneumatologi, teologi tentang Roh Kudus. Semua Alkitab systematized, dan itu diterima oleh semua hamba-hamba Tuhan, diterima oleh semua akademisi, teolog-teolog. Nah, cuma orang-orang yang kurang berpengetahuan makanya yang cuma bisa cuma mengolok. Yang mulutnya lebih cepat daripada otaknya berpikir. Oke, jadi kalau toh itu dimodulkan gitu, saya jadi kepo gitu, pengen tahu. Oke, gimana gitu? Modul pertama gimana gitu? Paling nggak spill gitu. Itu yang akan menjawab pertanyaan saya tadi. Gimana sih proses terjadinya mujizat itu? Jadi nih di panduan pelayanan mujizat kesembuhan itu yang pertama adalah apakah itu mujizat. Nah, kenapa kesembuhan ilahi penting untuk pekabaran Injil? Mengapa mujizat masih tersedia? Lalu bagaimana melayani KKR dan ibadah kesembuhan, terus bagaimana memperlengkapi jemaat untuk berdoa untuk orang sakit secara pribadi, terus bagaimana cara mendoakan orang untuk menerima mujizat. Dari pertama kita berdoanya bagaimana, follow up-nya seperti apa, kalau sembuh bagaimana, kalau tidak sembuh bagaimana. Jadi something simple seperti itu, nggak seribet yang orang pikir, berbahasa roh lah 30 menit, lalu kipas-kipas gitu. Orang-orang kadang-kadang imajinasinya terlalu liar gitu loh. Atau mereka mulai menduga-duga jangan-jangan ada di silabusnya, di modulnya ada sepatu gitu. Iya. Wah, kalau itu saya nggak punya budget ya. Kalau mau disediakan sih dengan senang hati pasti hamba-hamba Tuhan menerima ya. Cuma saya nggak ada budget ke situ.
Oke, kalau gitu saya balik lagi. Kalau gitu pertanyaannya saya balik. Kenapa ada orang sudah datang ke KKR kesembuhan nih? Wah, udah berharap banget gitu. Iya. Wah, pengen sembuh gitu. Apalagi udah denger ya kayak semacam udah disugesti bahwa pembicara ini wah dipakai Tuhan luar biasa dengan karunia nubuatan, kesembuhan kayak gitu. Ternyata pulang nggak sembuh. Dan ketika nanya gitu ke salah satu orang gereja, kok saya nggak sembuh, kok saya nggak dapat mujizat? Jawaban orang gereja lebih menyakitkan hatinya dia. Karena apa? Oh, soalnya kamu kurang percaya. Dia marah gitu. Gila, saya dibilang nggak percaya. Saya ini udah berangkat dengan wah iman yang menyala-nyala, on fire gitu. Tapi sebelah saya sembuh, yang lain sembuh, saya nggak sembuh. Nah, pertanyaan saya kenapa kok sampai orang kemudian tidak sembuh gitu? Saya khotbah dan saya bilang gini, saudara malam ini mau sembuh atau nggak sembuh, saya harus bilang satu, saudara akan mati. Bener dong? Betul, mau sembuh betul, nggak betul. sembuh ya akan mati. Betul. Cuma tergantung saudara matinya bulan depan atau matinya berapa tahun lagi. Betul. Cuma yang penting bukan apakah saudara akan mati atau enggak, karena kematian adalah satu-satunya kepastian dalam kehidupan. Yeah. Tapi kemana engkau pergi setelah engkau mati itu yang penting. Kadang-kadang ada orang yang tidak sembuh, lalu dia mengintrospeksi diri, dia bertobat, dia betul-betul bilang, aduh Tuhan ya udah walaupun saya nggak sembuh, saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan jiwanya diselamatkan, itu saya lebih bersuka cita. Dan bahkan ada yang ketika proses dia bertobat itu dia disembuhkan. Karena kesembuhan terutama utamanya adalah kedaulatan Allah. Ada yang ketika dia sembuh justru jadi sengak. Oh, gara-gara udah sembuh, ya udah bebas hidupnya. Sembrono gitu ya Tuhan ya. nggak akan sembuhkan orang yang kayak gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Nah, saya selalu bilang, makanya itu juga menjawab nubuatan bisa salah atau enggak. Nah, nubuatan yang berasal dari Tuhan nggak salah. Cuma kalau misalnya saya bilang, Pak, Tuhan akan sembuhkan Bapak dari kanker paru-paru. Terus dia bilang, wah puji Tuhan. Dia ngerokok lagi. Satu hari 3 bungkus, 3 korek. 3 korek bungkus ya. Dia ngerokok 3 korek. Tiba-tiba dia ngerokok, kira-kira sembuh gak? Ya mestinya bakal kambuh. Ya nggak bakal sembuh. Bakal sembuh ya. Ya gara-gara apa? Gara-gara walaupun sudah dinubuatkan, respon dia salah. Gitu loh. Nggak ada pertobatan. Iya. Gitu. Jadi yang penting bukan tujuan kita yang tercapai, tapi tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bagi setiap orang apa ya? Keselamatan. Yang penting orang itu selamat. Dengan kesembuhan atau dengan tidak orang itu sembuh, ya tujuan orang Tuhan yang terutama adalah keselamatan terjadi dalam kehidupannya. Gitu. Iya. Jadi kalau begitu berarti mujizat itu semacam kayak fitur yang Tuhan taruh gitu ya. Kalau itu gadget gitu, fitur dalam setiap orang Kristen, orang percaya, untuk kita bisa menjadi apa ya, the messenger, menjangkau banyak jiwa bahwa ini loh. Iya, saya selalu bilang bahwa karena saya penganut Pentakosta klasik, kesembuhan bukanlah berkat tapi tanggung jawab. Kesembuhan tidak berguna kalau tidak disaksikan. Jadi kesembuhan itu adalah tool untuk kita menginjil dan bersaksi. Jadi tanpa kita menginjil dan bersaksi, kesembuhan itu nggak penting, nggak ada artinya, nihil. Kalau cuma buat kita senang, buat kita enak, ya puji Tuhan saya udah nggak sakit perut lagi, puji Tuhan saya migrainnya udah nggak kembali lagi. Tapi kalau misalnya kita nggak bersaksi, orang nggak terdampak lewat itu, orang nggak bertobat karena itu. Kalau kata Jonathan Edwards itu harus menimbulkan religious affection. Religious affection adalah artinya kisah kasih terlebih terhadap Allah atau kasih terlebih terhadap manusia. Jadi kalau kita terima mujizat, kita harus mengasihi Allah lebih lagi dan mengasihi sesama lebih lagi. Nah, saya disembuhkan atau enggak, saya enggak butuh mujizat untuk mengasihi Allah lebih lagi. Saya enggak butuh kesembuhan untuk mengasihi sesama lebih lagi. Dan saya nggak butuh kesaksian karena saya udah banyak banget kesaksian gitu untuk saya bagikan untuk orang percaya. Jadi saya sendiri kalau misalnya saya sakit parah misalnya, saya nggak akan doa minta mujizat. Saya doa Tuhan cepat-cepat dong ketemu Tuhan. Gitu doanya serius? Serius. Orang-orang yang dekat saya pasti tahu. Saya matinya bagaimana pasti mereka tahu jawabnya. Saya matinya pasti saya mau martir matinya. Buat saya hidup adalah Kristus. Tapi keuntungan bukan hidup, ya mati adalah keuntungan. Saya pengen cepat-cepat ketemu Tuhan. Tapi jangan secepat itu ya. Ada catatannya ya, syarat dan ketentuan.
Ini kalau Anda mengatakan ya saya pengen mati ketemu Tuhan, ya siapapun pasti punya keinginan itu gitu. Tapi maksud saya bagaimana dengan depresi Anda? Katanya orang depresi itu juga pengen mati loh. Tapi nggak ketemu Tuhan. Iya, tapi nggak ketemu Tuhan. Iya, ketemu malaikat terang, iblis yang menjelma sebagai malaikat terang. Oke, so saya mau change gitu ya. Tadi saya udah dapatin poinnya bahwa kalau Anda udah dapat mujizat, artinya jangan diem aja gitu ya. Iya. Oh. Harus disaksikan, kalau nggak berguna. Nggak berguna. Iya. Oke. Terus yang ini tadi ya mengenai depresi sudah sembuh? Depresi itu bukan dibilang sembuh atau nggak sembuh, tapi depresi itu adalah tendensi kalau menurut saya. Jadi ada orang kalau misalnya, walaupun misalnya udah nggak minum obat, walaupun misalnya sudah bisa tidur dan nyenyak, tapi tendensius itu masih ada. Tendensius artinya bukannya itu kembali lagi, tetapi misalnya sama aja nih, kita GERD, itu sudah sembuh. Bukan berarti setiap pagi kita tiba-tiba minum lemon atau minum ini yang asam gitu, karena itu akan trigger back gitu loh. Sama juga ya kita yang depresi, kita harus tahu, oh saya udah sembuh dari ini, bagaimana memanage pikiran, mengatur pikiran. Kalau dalam psikologi ada yang namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kita juga, Alkitab juga mengajarkan ya, apapun yang manis, apapun yang sudah didengar, apapun yang suci, pikirkanlah semua itu. Kita harus bisa mengatur, in control our feelings. Bukannya perasaan kita mengendalikan kita, bukannya pikiran kita mengendalikan kita yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Dan itu kan tergantung dari bukan berapa banyak, tergantung apa yang kita dengar, tergantung apa yang kita lihat. Makin banyak dan makin baik kita dengar firman Tuhan dan sebagainya, makin gampang kita mengendalikan itu. Gitu. Nah, kalau Anda waktu itu sangat percaya bahwa Tuhan panggil saya bergerak di bidang penginjilan kesembuhan gitu. Sementara saya sendiri depresi itu sakit nggak sih? Sakit. Makanya. Iya. Sempat minta doa itu dilalukan gitu, nggak kayak Paulus gitu, Tuhan lalukan duri dalam daging ini. Ngerasa kayak gitu nggak? Kayak semacam duri dalam daging? Saya belajar dari Paulus justru. Saya belajar dari Paulus, ya Paulus saja Tuhan nggak cabut, ya berarti ada tujuan Tuhan di balik itu. Dan tujuan Tuhan di balik itu yang pertama untuk saya pribadi, supaya saya nggak sombong. Sekarang aja udah banyak yang bilang saya arogan. Padahal saya baik loh orangnya. Baik loh, paling nggak udah mau saya undang ke sini ya kan, bela-belain. Karunia saya padahal bukan sembuhan, kerendahan hati. Disitulah arogansinya muncul. Itu banyak yang pikir serius lagi. Saya bercanda aja banyak yang pikir serius lagi. Jadi kalau saya dari umur berapa ya? Dari umur 24, 25 saya udah melayani itu orang-orang hebat lah, dari jenderal-jenderal sampai DPR, pimpinan-pimpinan partai, KKR besar, puluhan ribu. Umur 20-an, sebelum umur 25 gitu saya udah lakukan itu. Kalau misalnya nggak ada depresi ini, saya ada pasti sekecil apapun ada dalam pikiran saya. Wih, lumayan ya gue ya. Tapi gara-gara depresi ini saya tahu ini bukan saya sama sekali. Karena ketika saya pulang dari KKR itu saya ngerasa kosong banget, kesepian banget, sendiri banget. Dan dari situ saya tahu ini semua karena Tuhan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena saya terbuka itu, saya mungkin, ini dari yang saya dengar ya, saya mungkin adalah figur gereja pertama yang terbuka soal depresi out loud gitu di sosial media dan sebagainya. Iya, saya nonton Anda speak up bahwa saya depresi gitu dan. Iya, dan itu sangat sangat lumayan berdampak sampai dalam 3 bulan dari saya speak up ada sekitar 10 gereja yang mulai membahas mental health. Bukan cuma itu, puluhan dari pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, dan saya nggak bilang pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang biasa, ini hamba-hamba Tuhan besar gitu datang ke saya, share, terbuka dengan saya gitu. Dan bukan cuma itu, tetapi orang-orang jadi lihat bahwa yang bukan sebuah kebetulan bahwa background saya juga adalah penginjil kesembuhan. Orang lihat kalau misalnya penginjil kesembuhan aja bisa mengalami demikian, ya udah berarti kalau Tuhan bisa pakai dia, Tuhan bisa pakai siapa aja deh. Gitu kira-kira.
Jadi artinya setelah lu ngalami depresi, akhirnya Tuhan juga pakai di bidang itu untuk menolong orang-orang yang sama seperti itu gitu kan. Iya, iya. Jadi iya. pasti dibalik semuanya ada maksud Tuhan lah. Kan pasti punya rasa simpati yang sama ya kalau menghadapi yang ada seorang Kristen yang udah sekian lama pelayanan, depresi lagi. Kan nggak langsung gitu mulut lu terus menghakimi, oh gara-gara lu jauh dari Tuhan, dosa lu gitu. Bukan cuma simpati tapi yang kita miliki kan empati. Iya, empati Gitu. maksud Jadi saya. benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan dan juga bisa bilang sama mereka bahwa yang kamu lalui saya lalui kok. Saya ngerti banget rasanya, saya tahu rasanya dan jadi tahu cara membantu orang-orang. Bahkan saya pernah buka sebuah untuk beberapa ini yang singkat untuk Zoom selama 10 menit sama-sama saya untuk saya lihat ini sebenarnya depresi spiritual atau bukan. Karena ada orang yang ngerasa depresi padahal bukan, dan itu hal yang sangat annoying buat saya ya. Karena itu sama aja kayak saya ibaratkannya orang tuh sakit kepala terus bilang aduh kayak gua kanker otak deh. Nggak gitu loh. Apa-apa baru 2 hari 3 hari aduh gue depresi banget nih. Enggak, lu nggak depresi, lu cuma sedih doang, lu cuma galau doang, lu cuma sebel doang gitu loh. Jangan apa-apa dibilang depresi karena itu mengkerdilkan depresi itu sendiri yang adalah penyakit serius yang udah memakan begitu banyak puluhan ribu jiwa ya, apalagi di Indonesia atau di luar negeri, bahkan pendeta-pendeta di luar negeri dan sebagainya gitu. Iya. Memang di Indonesia saya lihat bahwa tradisi itu lebih penting daripada firman Tuhan untuk begitu banyak orang. Tradisinya adalah kalau sakit karena dosa, pendeta nggak boleh bercacat celah, pendeta harus sempurna. Jadi tradisi itu lebih penting. Gitu. Dokter pun juga bisa sakit kan ya. Iya, dokter bisa sakit. Dokter juga bisa sakit gitu loh. Benar. Dokter spesialis penyakit dalam bisa juga dia kena penyakit dalam gitu kan. Betul, iya. Nah, terus gini, di salah satu bagian video yang pernah saya lihat, Anda mengatakan bahwa spiritual itu sangat membantu. Iya. Doa sangat membantu. Keintiman dengan Tuhan sangat membantu ketika kita kena depresi. Betul ya? Dengan pemikiran yang terbalik gitu, berarti depresi adalah tanda jauh dari Tuhan. Enggak sama sekali. Nah, gimana nih penjelasannya? Sangat membantu in terms of orang depresi itu kadangkala feel purposeless, feel nggak merasakan ada tujuan, nggak merasakan ada maksud, dan juga lack of love, nggak dikasihi. Nah, dekat dengan Tuhan memenuhi itu. Walaupun ada juga aspek di mana itu bagian dari pikiran tuh uncontrollable thoughts, hurting thoughts, intrusive thoughts gitu. Jadi ada aspek-aspek, kan kita juga harus tahu depresi kan ada berbagai macam, ada situational, ada chemical imbalance gitu. Nah, yang saya alami adalah chemical imbalance. Jadi saya sampai di CT scan dan MRI, jadi kelihatan di otak saya tuh memang kimiawinya nggak stabil. Gitu. Jadi ya memang penyakit kalau misalnya untuk saya pribadi, tetapi tetap aja dekat dengan Tuhan memberikan saya purpose. Ya udah, walaupun gue sakit, gue masih bisa bantu orang sembuh, orang menerima something lah gitu. Itu something that really kept me alive gitu loh. Yang membuat saya berpikir, ya udah deh, mau gua kenapa kek, mau gua ngapain kek, mau gua gimana pun, yang penting orang masih bisa diberkati, orang masih bisa disembuhkan, orang bisa ketemu Tuhan. Wow, gitu. Ini luar biasa ya. Ya. Satu lagi sebagai penutup ya. Pelayanan mujizat itu bagi sebagian orang gitu, wih sakti ya. Ini Garen sakti nih gitu ya. Warbah sembuh gitu. Biasanya salah satu pantangan buat orang luar yang disebut sakti adalah duit. Artinya bakal nggak sakti lagi gitu kalau udah kena duit. Itu pandangan orang luar seperti itu. Bagaimana kamu menanggapinya? Jadi nggak tahu ini Pastor Garen main PK nggak? Main PK maksudnya gimana? Maksudnya ada PK standar yang tertentu gitu, yang tinggi sekali gitu sampai nggak bisa melayani di sebuah tempat yang kurang dana. Saya ingat beberapa kali saya bahkan
dikasih PK saya balikin, dan PK yang saya balikin tuh bukan 1 juta 2 juta, 10 juta. Wow. Berapa kali? Berapa kali saya balikin, kan saya tuh nggak butuh uang ya, saya butuh followers. Saya butuh jiwa-jiwa untuk dilayani ya. Hidup tuh di gini. Kalau buat saya, apa yang Tuhan gerakkan saya taat. Dan saya mau jemaat diberkati. Salah satu cara orang diberkati ya untuk mereka memberi. Nah, jadi saya encourage itu untuk jemaat memberi supaya mereka diberkati. Dan saya lihat banyak saksi yang memberi juga bukan ke saya kok. Emang kirain kalau ngasih ke gereja, persembahan gereja naik, PK naik? Kagak, PK sama. Saya khotbah panjang pendek, PK sama. Saya khotbah persembahan naik turun, PK sama. Gitu. Jadi kalau misalnya saya khotbah untuk orang memberi, ya pasti itu untuk mereka, bukan untuk saya. Orang memberi, mereka diberkati. Nah, yang kedua, saya nggak pernah pasang rate, nggak pernah pasang apa. Pokoknya apapun yang Tuhan gerakan itu yang saya lakukan. Kadang-kadang persembahan yang saya kasih ke gereja sebelum saya naik mimbar itu lebih besar daripada PK yang dikasih. Wow. Karena kalau saya keluar kota biasanya saya bawa cash lumayan banyak karena in case something happen, in case apa. Saya ingat saya sempat kasih waktu itu ada cash di dompet saya 3 jutaan. Saya pikir aduh. Terus Tuhan gerakan sebelum khotbah. Biasanya kan kalau misalnya kantor kolektor lewat, kalau pendeta di depan, kita kan kayak tuan rumah gitu kan kalau di Manado. Tapi di situ gerakan kasih semua yang dompet. Saya bilang, Tuhan, 3 juta nih Tuhan, lumayan nih. Ya udah saya kasih, gitu. Walaupun PK-nya abis itu cuma 1,5, tapi saya nggak komplain. Ya gitu kan bukan bisnis ya. Minus dong. Bukan bisnis. Tapi justru dari situ Tuhan ganti dengan modal saya cuma taat kok. Modal saya adalah ketaatan. Tuhan ngomong apa, saya taat. Termasuk dalam memberi, termasuk dalam berkhotbah. Makanya orang mau caci maki saya. Oh ini pendeta cari duit gini. Nah gini. Itu poin saya. Orang mau caci maki saya kayak gitu, biarin aja. Lihat dari orang-orang yang undang saya. Tanya pendeta-pendeta yang undang-undang saya, pernah nggak saya pasang tarif kek, minta pesawat gini kek, minta kamar hotel kayak gini kek, gitu. Yang ada juga ada pendeta-pendeta yang bisa bersaksi. Dia kasih saya PK berapa juta, saya tulis cek, saya bilang Pak ini buat Bapak sama keluarga ya, jangan ditaruh di gereja, ini buat Bapak dan keluarga. Wow. Gitu. Dan kan nggak enak ya saya menyombongkan itu, cuma karena udah ditanya, ngomong. Ya karena ditanya ya saya jawab. Kalau nggak ditanya saya diam-diam aja. Iya. Karena saya nanya, karena juga banyak yang nanya seperti itu gitu ya. Apa namanya, mereka ingin mendapat pelayanan dari Anda gitu, tapi kadang-kadang minder. Kan pendeta besar ya, PK-nya besar gitu loh, ya kan. Saya belum besar-besar amat kok, santai aja. Besar-besar amat nih, besar apanya? Ya besar kuasanya atau besar rupiahnya atau ada hubungannya? Enggak. Pokoknya saya dan papa saya nggak pernah pasang tarif. Cuma bedanya cuma satu. Papa saya undangannya lebih banyak. Udah full sampai 2002. Mungkin udah full sampai akhir 2024 kali ya. Sampai Natal 2024 udah full. Nah, saya masih available nih untuk Bapak Ibu. Emang enak dibanding-bandingin gitu sebagai anak pendeta besar gitu? Kadang-kadang aja sih saya. Enak-enak aja ya. Iya. Bawa asik aja ya. Saya nggak ada pressure apa-apa. Saya ingat waktu itu di Kupang bahkan mestinya saya sama papa saya 2 hari khotbah. Hari pertama mestinya papa saya, terus tiba-tiba papa saya bilang, waduh papa delay nih nggak bisa datang ke Kupang. Kirain dulu malam ya. Malam pertama saya gantiin pendeta Gilbert Tumoindo coba. Apalagi yang homiletikanya bagus, Kupang begitu terkenal. Saya gantiin beliau, kata orang Manado Totoforo ya gemetar. Tapi ya? Puji Tuhan gak ada yang pulang. Malam kedua orang-orang udah tahu saya yang khotbah. Yang datang jauh lebih banyak dan yang pulang tuh bisa 300-400an yang pulang. Haleluya. Bukan membesarkan diri ya, saya kan ditanyanya gitu sih, nanti orang pada bilang sombong. Ya saya pikir gini kan, namanya hamba Tuhan pelayan mujizat kan mungkin narif agak lebih tinggi gitu ya untuk nahan malu, biaya malunya kan lebih besar ya kan, kalau nggak sembuh gimana? Nah justru itu itu salah ada kan yang kayak gitu nggak sembuh kan? Itu salah satu yang saya bilang ke hamba Tuhan lain. Pendeta itu kadang-kadang nggak doain orang sakit karena takut, malu.
Serius, Gitu. betul itu. Kalau saya bukan mau orang sembuh mau orang nggak sembuh bukan urusan saya, orang urusan Tuhan. Tapi sepanjang ini saya melayani udah berapa belas tahun, satupun satupun ibadah semua pasti saya doa kesembuhan, mau itu ibadah kementerian yang pakai pakai ini Natal TNI Polri kayak apa, semua itu pasti saya doa kesembuhan dan pasti ada verifikasi, ada kesaksian dan pasti ada kesembuhan. Gitu. Jadi kadang-kadang ya cuma takut aja, kita takut aja, kita overthinking. Ya kalau nggak sembuh bukan urusan kita, urusan Tuhan. Gitu. Yang penting kita taat. Itu kan modal hidup Kristen kan taat dan setia. Yang penting kita taat, kita setia kok. Doain aja terus orang sakit setiap ini. Gitu. Atau jangan-jangan karena banyak yang nggak sembuh itu artinya nggak banyak yang melakukan pelayanan mukjizat. Terus yang kedua jangan-jangan karena banyak yang nggak sembuh itu artinya mereka mulai main trik. Nah ini puncak tema kita, sulapan itu tadi. Ada nggak sih fenomena kayak gitu? Itu kadang-kadang saya membaca gitu ya, hampir nggak percaya. Masa settingan kayak gini ya, sulap kayak gitu direbah-rebahin kayak. Terus ada yang udah disetting nanti lu maju ya kesaksian kayak gitu. Kalau di Praktek-praktek Indonesia gitu? sih kalau saya lihat jarang sih, karena kalau ada saya nggak tahu ya, itu mereka pasti masa sih ya mereka berani sama Tuhan kayak gitu ya. I don't know. Kalau di Indonesia sih saya belum lihat yang seperti itu. Karena yang pertama pasti saya gampar dulu. Nah yang kedua gampar dalam roh ya, dalam roh. Nggak kena udah rebah pasti udah mental. Gimana ya, ada rebah dalam roh, ini gampar dalam roh. Istilah baru nih, viralkan. Jadi kalau di Indonesia sih saya belum lihat, karena masa nggak takut Tuhan sih? Nggak takut Tuhan sih bohong-bohong seperti itu. Dan sekarang kalau misalnya juga dibilang ya, itu kan iblis juga bisa lakuin, dukun juga bisa lakuin. Ya jawabannya gampang itu, sekali lagi ya, ini orang-orang yang mulutnya nyerocos dulu baru mikir gitu loh. Ketika Musa berhadapan dengan Firaun, Harun melemparkan tongkatnya jadi ular, terus apa yang Firaun lakukan? Sama lakuin, tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar, dimakan itu semua. Iblis itu suka copy, iblis itu kan ahli pendusta, jadi dia tuh yang dusta gitu. Oh ini dukun bisa buat juga, ini bisa buat juga, ini bisa ini juga, gitu. Apalagi orang-orang yang ngatain, oh itu pekerjaan setan, itu kuasa setan. Ya itu kan yang ahli-ahli Farisi katakan tentang Yesus kan, dengan kuasa Beelzebul dia mengusir setan. Gitu. Jadi hati-hati aja kalau ngatain itu, karena bisa saya merasa kalau orang tuh merenggut mujizat orang lain atau mematikan iman orang lain, itu ada penghakiman Tuhan, karena itu kan menghambat pekerjaan Injil ya. Polimas aja, Elimas aja menghambat pekerjaan pekabaran Injil, dibuat buta kok sama Paulus. Gitu. Ini belum ada aja nih tengah-tengah ibadah yang kayak jangan percaya. Saya doain buta langsung pasti. Bener. Ya tapi habis itu sembuh lagi baru bertobat. Pelayanan bareng kita. Baik. Asik sekali ya ngobrol sama Pastor Garen ini ya. Asik lah. Ya, asik. Kayaknya nggak takut mati. Baik. Sebagai akhir mungkin Pastor Garen bisa mendoakan para penonton di channel Bahtera Yuda FM ini ya, silakan. Oke, ini buat siap saudara sekalian yang sedang menonton Bahtera FM, mau dimanapun, yang sedang mendengar pun, atau yang di IG Live pun, kalau ada penyakit dalam tubuh saudara, sekarang taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita percaya bahwa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dalam nama Yesus, kami percaya bahwa kesembuhan sudah terjadi ketika Yesus menumpahkan darah di atas kayu salib. Kami percaya bahwa penebusan Kristus Yesus, ya dan amin, final dan akhir. Kami percaya bahwa kesembuhan gampang Tuhan lakukan. Karena itu hamba berdoa mereka yang siap bersaksi, untuk mereka yang siap mengabarkan Injil, untuk mereka yang siap didewasakan imannya mengasihi Tuhan lebih lagi. Tuhan nyatakan kesembuhan. Setiap sakit di bagian kepala, setiap sakit di bagian leher, setiap sakit di bagian persendian otot, setiap sakit mas, setiap sakit GERD, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja sekarang juga.
kesembuhan terjadi. Kista Tuhan sembuhkan. Sakit di bagian kaki Tuhan sembuhkan. Asma, sesak nafas Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjamah, kuasa Tuhan bekerja agar nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pastikan saudara imani, dan setelah doa ini saudara cek tubuh saudara, dan saudara lihat bahwa Tuhan sanggup menjamah kehidupan saudara. Dan juga Tuhan hamba berdoa untuk Pastor Gideon dan Bahtera FM ini. Tuhan jadikan menjadi berkat, menjadi hal-hal yang membukakan pikiran banyak orang. Tuhan bukakan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk Bahtera FM ini diangkat Tuhan, agar nama Tuhan yang dimuliakan. Dan biarlah agar kehidupan kami selalu melekat pada Tuhan, dan kehidupan kami terus menerus mengenal Tuhan lebih lagi dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. 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 Thank you Pastor Garen, dan Anda bisa follow Instagramnya karena dia butuh follower banget. God bless you. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Bahtera Yuda FM.